Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dari House of Restoration for All Nations, Rumah Pemulihan Segala Bangsa, Yayasan Imamat Rajani yang ada di Desa Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kita berjumpa kembali dalam program seri pengajaran firman Tuhan. Harapan saya buat Bapak Ibu Saudara kiranya berada dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalaupun pada saat ini Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dengan apapun masalah Bapak Ibu Saudara, dengan sakit penyakit, harapan saya dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara mengalami kasih kuasa kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Nah, sebelum kita masuk dalam pengajaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk saat ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca, merenungkan dan mengalami kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas tetapi kami punya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkau sendiri akan menerjemahkan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami boleh mengalami kebenaran firman-Mu. Kami mengalami kasih kuasa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara yang percaya, siap alami kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita sepakat berkata, amin, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini saya tergerak untuk mengajak kita semua untuk melihat satu topik, yaitu integrity and humility. Integritas dan kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, dulu konon di kerajaan Tiongkok kuno, waktu itu kerajaan Tiongkok kuno lagi berperang melawan kerajaan barbar yang ada di utara. Tapi kemudian kerajaan Tiongkok kuno ini mendirikan satu tembok besar, sehingga selama 100 tahun pertama kerajaan Tiongkok kuno ini menjadi kerajaan yang kuat, yang tidak bisa diserang oleh musuh apapun. Jadi situasi kerajaan ini oke. Namun satu ketika musuh bisa menyuap, saudara. Bisa menyogok penjaga yang ada di gerbang pada waktu itu. Sehingga ketika 1-2 orang prajurit bisa masuk, selanjutnya pasukan bisa masuk. Dan akhirnya kerajaan Tiongkok kuno itu dikuasai oleh musuh. Ya, orang Tiongkok kuno bisa berhasil membangun tembok yang kokoh selama sekian tahun. Tetapi mereka gagal untuk membangun integritas daripada generasi berikutnya. Karena tidak ada integritas, bukan hanya menghancurkan mereka, tapi juga menghancurkan seantero kerajaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan bahwa integritas atau karakter itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dunia sekarang sedang bermasalah dengan integritas. Atau kalau saya boleh katakan, tinggal sedikit atau kurang sekali orang-orang yang berani berjalan dengan integritas. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya percaya di hari-hari ini Roh Kudus menyerukan kepada kita. Roh Kudus berseru dengan panggilan yang sangat nyaring kepada kita semua umat Allah, untuk mau berani hidup berbeda. Sekali lagi, untuk mau hidup berbeda. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Filipi 2 ayat 15. Firman Tuhan bilang begini, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini, siapa kita jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Sekali lagi, siapa kita
jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Artinya begini, karakter Kristus yang ada di dalam kita, integritas yang ada di dalam kita jauh lebih penting daripada pelayanan, daripada pekerjaan, apapun yang kita lakukan. Nah, saya ajak kita untuk lihat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan bilang begini, bagian firman Tuhan ini saya percaya kita sudah sering dengarkan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini bilang, Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan saudara ya. Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti yang harus enyah, yang harus pergi, yang harus angkat kaki, yang harus minggat adalah pembuat kejahatan. Berarti yang tidak disukai oleh Tuhan adalah pembuat kejahatan. Nah, sekarang mari kita lihat Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21, firman Tuhan bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Saudara perhatikan ayat ini juga. Jadi yang Tuhan suka adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Sekali lagi, yang Tuhan suka di sini, Tuhan bilang di sini, saudara perhatikan ayat 21. Tuhan bilang dia yang melakukan kehendak Bapakku yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Berarti yang Tuhan suka di sini adalah yang melakukan kehendak Bapa. Jadi yang Tuhan suka yang melakukan kehendak Bapa. Ingat yang tadi yang kita lihat tadi saudara, yang Tuhan tidak suka di ayat 23 pembuat kejahatan. Yang Tuhan suka adalah yang melakukan kehendak Bapa. Yang Tuhan tidak suka adalah pembuat kejahatan. Nah, pembuat kejahatan artinya tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau tidak melakukan kehendak Bapa, artinya apa? Kita melakukan kehendak sendiri. Sekalipun dia melayani, sekalipun dia bernubuat, sekalipun dia mengusir setan dan lain-lain. Tuhan bilang pada orang seperti ini apa? Enyahlah. Saudara, Matius 7 ayat 20 lebih jauh lagi menjelaskan kepada kita. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi saudara, yang menjadi tanda, yang menjadi ciri, yang menjadi pengenal adalah buah. Dan apa buah itu? Karakter. Hamba yang baik dan setia itu dikenal dari karakternya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu karakter? Kalau saya boleh katakan, karakter adalah kualitas manusia batiniah kita yang menentukan tingkat kualitas dan kedahsyatan manifestasi karunia atau karisma yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan saudara. Atau kalau saya boleh katakan lagi bahwa karakter adalah kehendak untuk melakukan terus-menerus apa yang benar seperti yang dikehendaki oleh firman Tuhan, tanpa peduli berapapun harga yang harus kita bayar. Juga kalau saya boleh katakan, karakter adalah apa yang Tuhan dan malaikat lihat mengenai kita, bukan yang manusia lihat mengenai kita. Di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan dan malaikat kita transparan. Haleluya. Nah, saya mau ajak kita selanjutnya melihat satu bagian dalam Perjanjian Lama, Yeremia 17 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan
tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya. Perhatikan ayat ini saudara. Tuhan bilang, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, yang memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi di sini kita lihat jelas sekali yang Tuhan mau cari pertama, yang Tuhan mau uji pertama, yang Tuhan mau selidiki pertama adalah hati. Baru setelah itu apa yang kita kerjakan, apa perbuatan kita. Tetapi banyak orang berpikir apa yang Tuhan mau lihat adalah hasil kerja kita. Apa yang Tuhan mau lihat adalah prestasi kita. Apa yang Tuhan mau cari adalah pengalaman kita. No, hati itu lebih penting ternyata dari apapun yang kita lakukan, dari apapun pekerjaan kita, dari apapun pelayanan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, awal tahun 2021 ini kita dikejutkan dengan satu berita internasional. Bukan hanya karena ada varian baru daripada coronavirus, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi berita yang mengejutkan sekaligus menampar kekristenan, kalau saya boleh katakan, maaf kata saudara. Beritanya ada di media massa internasional, di media massa arus utama. Ada di New York Times, ada di Washington Post, ada di CNN, bahkan Christianity Today. Yaitu seorang hamba Tuhan senior, saya nggak bisa sebutkan namanya, Bapak Ibu Saudara nanti lihat sendiri. Seorang hamba Tuhan senior, dia terkenal, berkebangsaan Kanada, US, saudara. Dia seorang pengajar yang luar biasa. Dia seorang apologist, saudara. Dia seorang penginjil di banyak negara. Dia dihormati, bahkan di hadapan pemimpin-pemimpin yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan di Timur Tengah dia sangat direspek, saudara. Karena begitu luar biasa dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Tapi ternyata hamba Tuhan ini terbukti, sebagaimana yang ada dalam redaksi berita yang saya baca, terbukti melakukan sexual misconduct, atau saya terjemahkan pelecehan seksual. Tapi sangat disayangkan, hamba Tuhan yang luar biasa ini dia berusaha untuk tutupi dan dia tidak mau akui. Beliau meninggal tahun lalu pada usia 74 tahun. Dia meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Tapi awal tahun ini ternyata kasus ini diselidiki oleh satu tim investigasi hukum internasional yang independen. Dan ternyata terbukti akan hal ini. Sehingga organisasi pelayanannya pun mengakui akan hal itu. Ini kasus pertama. Kemudian kasus kedua, akhir tahun lalu Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa juga. Seorang gembala di sebuah gereja besar yang ada di New York, US. Dia dipecat oleh gereja induknya. Gereja induknya ada di Australia. Gereja ini gereja global yang sangat terkenal sekali, Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan ini dipecat karena dalam pemberitaan dikatakan dia ada moral failure. Dan akhirnya hamba Tuhan ini mengakui akan perselingkuhannya itu. Hamba Tuhan ini luar biasa dipakai melayani para selebriti yang ada di Hollywood. Dan dia melayani dengan jemaat gereja yang sekitar 9.000 orang kalau hadir dalam ibadah, saudara. Usianya 42 tahun, dia punya 1 istri dan 3 orang anak juga. Itu case yang kedua. Dan case yang ketiga saya mau sampaikan. Berapa tahun yang lalu mungkin sudah pernah mendengar dalam pemberitaan. Ada seorang hamba Tuhan besar di sebuah gereja besar yang ada di Singapura, saudara. Akhirnya dipenjarakan. Karena dalam pengadilan terbukti misissue of funds. Dia melakukan penyalahgunaan keuangan. Akhirnya kalau tidak salah dia dipenjarakan selama 2 tahun dan 4 bulan. Usianya sekitar 56 tahun. Dia punya seorang istri dan seorang anak. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana dengan orang-orang seperti ini, hamba Tuhan yang sangat direspek, hamba Tuhan yang punya karunia, karisma luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi perilakunya bermasalah. Kok bisa seperti itu? Nah, saya akhirnya mulai merenungkan ini dan Tuhan bawa pada kisah mengenai Samson.
Saudara tahu mengenai Samson. Samson diurapi Tuhan luar biasa, dan diberikan kuasa, diberikan karisma dengan kekuatannya. Tapi ada satu ketika firman Tuhan mencatat di dalam Hakim-Hakim 16, saudara, kalau tidak salah. Iya, Hakim-Hakim 16. Saya bacakan, saudara, ya. Cuma satu ayat di sini, Hakim-Hakim 16. Pada suatu kali ketika Samson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Samson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman. Itu di pintu gerbang kota semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikir mereka nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Ayat 3 bilang begini, tetapi Samson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota, dan kedua tiang pintu dicabutnya semua beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Saudara, Samson dalam keadaan bersinah, lagi berbuat dosa, tiba-tiba musuh hendak datang. Samson yang punya kekuatan, punya karisma itu, saudara, ternyata nggak hilang. Langsung dia bangun dan dia angkat. Ternyata kekuatannya masih ada, saudara. Karismanya masih ada. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa kok seperti ini? Tuhan biarkan seperti ini. Kok ada orang-orang seperti ini? Luar biasa dipakai Tuhan, tapi karakternya bermasalah, integritasnya bermasalah. Akhirnya saya datang pada satu ayat firman Tuhan yang ada di Roma 11 ayat 29. Memang terjemahan Indonesia kurang memberikan penjelasan, tapi kita bisa bandingkan dengan terjemahan lain yang dalam bahasa Inggris. Tapi saya baca Roma 11 ayat 29. Firman Tuhan bilang begini, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dalam New King James Version bilang begini, the gifts and the calling of God are irrevocable, saudara. Irrevocable. Saya cari di kamus apa arti kata irrevocable ini. Artinya ternyata the gifts and the calling of God tidak dapat dibatalkan. Tidak dapat ditarik kembali. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa ditarik kembali, karena itu semata-mata pemberian, anugerah Tuhan. Makanya melalui hal ini kita camkan belajar, saudara, dengan seksama. Karunia dan karisma yang Tuhan berikan kepada kita, siapapun kita harus jaga dengan hati-hati. Karena kita akan pertanggungjawabkan kembali kepada Bapa. Karunia dan karisma yang Tuhan berikan, kita jaga dengan kekudusan. Karunia dan karisma yang Tuhan berikan, kita jaga dengan integritas. Karunia dan karisma yang Tuhan anugerahkan kepada kita jaga dengan karakter Kristus. Haleluya. Saudara, betapa pentingnya akan integritas saudara dalam pelayanan. Saya mau ajak saudara melihat perbandingan antara Yesus, dia pernah mengutus ke-12 murid. Kita tahu semua nama-nama ini, saudara. Kalau saudara baca dengan seksama Alkitab, saudara mungkin sudah hafal ke-12 murid ini. Mari kita lihat dalam Lukas 9 ayat 1-2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah untuk menyembuhkan orang. Jadi Yesus sendiri yang memberikan kuasa, kekuatan, mengutus mereka. Pergilah mereka ke-12 murid itu. Pergi pelayanan, dan ternyata mereka bertemu dalam begitu banyak kasus pelayanan. Mereka bertemu dengan seorang ayah yang anaknya sedang kerasukan. Ayah ini minta tolong kepada murid-murid untuk dilepaskan roh jahatnya. Tapi ternyata murid-murid itu tidak bisa melepaskan roh jahat ini. Saudara, murid-murid ini Tuhan Yesus yang impartasikan langsung kuasanya. Yesus yang utus langsung. Karena murid-murid tidak bisa, ayah ini datang kepada Yesus. Lukas 9 ayat 40. Ayah yang anaknya diserang oleh roh jahat, dia bilang begini, mengeluh kepada Yesus. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Saudara, firman Tuhan mencatat mereka tidak dapat.
orang-orang pilihan, orang-orang yang diberikan kuasa, tenaga, yang diutus langsung oleh Yesus. Alkitab mencatat mereka tidak dapat. Saudara, padahal mereka sudah diutus oleh Yesus. Seperti saya bilang tadi, Yesus berikan tenaga. Saudara, apa penyebabnya? Mari kita periksa satu-satu apa yang jadi penyebabnya. Kita mulai dari ternyata ada penyebabnya. Lukas 9 ayat 46. Perhatikan ini saudara. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Saudara, ternyata selama ini sepanjang Yesus mengutus mereka, yang mereka pertengkarkan adalah siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih besar. Kalau begitu apa motivasi pelayanan mereka, saudara? Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa tahu penyebabnya di Lukas 9 ayat 49. Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita. Oh, saudara, tidak senang dengan orang lain yang dipakai Tuhan. Kalau saudara, dia tidak senang dengan orang lain yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Sehingga dia mau menjegal pelayan Tuhan itu. Saudara, harusnya karena kita semua adalah tubuh Kristus, kalau kita lihat orang lain dipakai Tuhan secara luar biasa, kita harusnya celebrate, kita harusnya berkati, support, dukung orang itu. Karena sama-sama kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Kemudian kenapa mereka lakukan itu? Karena pertanyaannya, kalau begitu berita apa yang dia bawa selama ini? Apakah berita kelompok, berita golongan, berita denominasi? Harusnya yang diutamakan adalah berita kerajaan Allah yang membebaskan dan memerdekakan. Dan ternyata alasan yang ketiga, sudah kalau kita lihat lebih lagi, Lukas 9 ayat 54. Saudara, ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu mereka berkata, Tuhan, ini mereka lagi bicara sama Yesus. Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Wow, saudara, mereka merasa hebat sendiri. Mereka merasa jago sendiri, saudara. Mereka tidak sabar dalam bertindak, saudara. Padahal ada Yesus bersama-sama dengan mereka, saudara. Harusnya dalam pelayanan kita respek, hormati dengan otoritas yang Tuhan berikan di atas kita. Ini masalah karakter, ini masalah integritas. Penting sekali kita miliki integritas, karakter yang benar dalam pelayanan. Nah, itu mengenai ke-12 murid, saudara. Mereka gagal, mereka tidak berhasil karena tiga ini alasannya. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan yang kedua. Yesus mengutus 70 murid. 70 murid ini tidak disebutkan nama-namanya. Kita nggak tahu siapa mereka, saudara. Mari kita lihat Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Jadi Yesus utus mereka pergi pelayanan. Setelah mereka pergi pelayanan, mereka kembali dan laporan kepada Yesus. Lukas 10 ayat 17. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Saudara, luar biasa, mereka berhasil. Tapi tetap setelah itu Yesus tetap mengarahkan mereka supaya tetap rendah hati. Nah, kenapa mereka berhasil, saudara? Mari kita lihat apa penyebabnya. Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Saudara, mereka berhasil ternyata karena berita yang mereka bawa, misi mereka, tujuan mereka adalah memberitakan kerajaan Allah. Yang disampaikan adalah berita kerajaan Allah, tidak terkontaminasi dengan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok, saudara. Tidak sama dengan yang pertama tadi. Di sini mereka benar penuh untuk kerajaan Allah. Tidak ada agenda pribadi. Alasan yang kedua kenapa mereka berhasil, Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Saudara, perhatikan kata-kata ini.
Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara, kenapa mereka berhasil? Mereka orang-orang kecil, saudara. Karena mereka adalah orang-orang kecil, tidak dikenal, mereka sederhana, tapi mereka tulus melakukannya untuk Tuhan. Tidak ada agenda pribadi, makanya mereka berhasil. Saudara, dari sini kita bisa lihat perbandingan, saudara, antara dua kelompok ini. Sehingga kita boleh ambil kesimpulan betapa penting integritas dan kerendahan hati. Bukan cuma dalam pelayanan, tapi dalam keseharian kita, gaya hidup kita. Harus kita memiliki karakter Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masuk dalam lebih spesifik lagi, kerendahan hati. Humility. Kerendahan hati, the greatest form of the integrity is humility. Bentuk yang terbesar dari integritas adalah kerendahan hati. Saudara tidak akan memiliki integritas apabila saudara tidak memiliki kerendahan hati. Kita lihat Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, kemudian Yesus pernah bilang dalam satu bagian di firman Tuhan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, belajar mengenai kerendahan hati, belajar mengenai integritas, kita belajarnya dari Yesus. Saya mau ajak saudara lihat ada dua kisah dalam perjanjian lama mengenai Raja Hizkia dan Raja Ahab dalam hubungan dengan kerendahan hati. 2 Raja-Raja 20 ayat 1-3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia berdoa dan dia bilang, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, ayat ini melanjutkan bahwa tetapi Nabi Yesaya setelah bicara menyampaikan apa maksud Tuhan kepada Hizkia bahwa waktunya sudah singkat, Hizkia langsung berdoa kepada Tuhan, belum keluar dari pelataran istana Nabi Tuhan ini. Belum keluar, saudara. Kemudian karena doa daripada Hizkia, tiba-tiba keputusan Tuhan berubah, saudara. Ayat 5, iya. Nabi Tuhan baru saja menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada Hizkia itu, belum keluar istana tiba-tiba Tuhan sudah bicara lagi. Karena Tuhan melihat kerendahan hati daripada Hizkia. Tuhan bilang, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Allah Daud bapa lu, telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena hambaku Daud. Saudara lihat, Hizkia doanya akhirnya Tuhan dengar. Doa dengan kerendahan hati, saudara, akhirnya mengubah keputusan Tuhan. Itu mengenai Hizkia. Mari kita lihat yang kedua, Raja Ahab, saudara. Ada dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 20 sampai 21. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 21, saudara. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Jadi vonis Tuhan akan melenyapkan Ahab, saudara. Saudara, Raja Ahab ini
Dia yang memasukkan penyembahan berhala di Israel, saudara. Dan apa yang terjadi setelah vonis Tuhan ini, saudara? Di ayat 27 bilang begini, ayat 27 daripada 1 Raja-Raja 21. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung, ia berjalan dengan langkah lamban. Ayat 28. Ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Datang lagi firman Tuhan kedua kalinya kepada nabi Tuhan yang Tuhan sudah suruh pertama. Apa firman Tuhannya? Ayat 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Saudara, Tuhan batalkan vonis tadi. Karena apa? Karena Tuhan melihat kerendahan hati daripada Raja Ahab. Dan saya percaya seperti dikatakan tadi, bukan pada masa Ahab, nanti pada anak cucu keturunannya. Dan saya percaya kalau anak cucu keturunannya juga datang dengan penuh karena Tuhan akan batalkan juga. Jadi dari dua contoh ini kita bisa lihat the power of humility. Kuasa kerendahan hati bisa mengubah hati Tuhan, saudara. Dan Tuhan memerintahkan kita sebagai anak-anaknya untuk hidup dengan penuh kerendahan hati. Nah, mari kita lihat sekarang 1 Petrus 5 ayat 5. Ayat ini pasti kita sudah pernah dengar, saudara. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, saya percaya setiap anak Tuhan, setiap orang itu Tuhan kasihi. Tetapi kalau di sini saya percaya orang yang rendah hati akan dapat favor lebih dari Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, God gave grace to the humble. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan perkenanan, memberikan pertolongan, memberikan berkat, memberikan kesembuhan yang lebih lagi kepada orang humble. Kenapa orang humble, saudara? Karena orang humble nggak keras hati. Orang humble itu dia akan mudah bertobat. Orang yang humble itu mudah dia mengampuni, mudah dibentuk, mudah taat, saudara. Sehingga Tuhan memberikan favor. Haleluya. Nah, kita akan lihat satu contoh lagi, saudara. Musa, Nabi Allah. Musa ini kita tahu bersama dia adalah orang hebat yang ada dalam Alkitab, saudara. Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Bahkan kalau saya boleh katakan, dia ini sebagai salah satu yang pernah melihat Tuhan dengan segala kemuliaannya dengan mata telanjang, saudara. Nah, dengan hamba Tuhan seperti itu, dengan karakter yang seperti itu, saya percaya rasanya mustahil kalau ada doa, kalau ada permohonan dari nabi Tuhan, hamba Tuhan yang seperti ini bisa ditolak oleh Tuhan. Saudara, kita tahu bersama bangsa Israel sekitar 430 tahun ada di Mesir dan kemudian dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan sehingga boleh menuju tanah perjanjian. Peristiwa-peristiwa yang pernah kita kenal dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada 10 tula, kemudian tongkat Musa menjadi ular, tiang awan dan tiang api. Kemudian Musa dia naik ke atas gunung Sinai dan masih banyak lagi mujizat yang pernah terjadi di Mesir, saudara. Itu bagian di mana Musa turut andil di dalamnya, saudara. Nah, sekarang dengan semua yang pernah dialami itu, bagaimana mungkin kalau ada doa permohonannya ditolak oleh Tuhan? Mari kita lihat ada satu doa dan permohonan daripada Musa yang ada di Ulangan pasal 3 ayat 25. Musa pernah berdoa bilang begini kepada Tuhan. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan. Tanah pegunungan yang baik itu yaitu Gunung Lebanon. Ini doanya kepada Tuhan, saudara. Ini yang jadi kerinduannya yang utama di akhir hidupnya, saudara. Sebenarnya doa
permohonan Musa ini wajar. Karena apa? Karena tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Musa hanya meminta kalau boleh dia diizinkan, kalau boleh dia masuk di tanah perjanjian. Karena sejak dari awal memang sejak dari kita tahu peristiwa semak yang menyala-nyala waktu Musa itu, memang Tuhan mau Musa yang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, masuk di tanah perjanjian itu, saudara. Tapi ternyata pernah terjadi satu peristiwa di daerah padang gurun Sin, saudara. Ini dicatat di Bilangan 20 ayat 1 sampai 5. Peristiwa ini bilang begini. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Ayat 2, pada satu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Ayat 5, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini dan bukan ke tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Bahkan air minum pun tidak ada. Saudara, kalau kita ada di padang gurun, yang paling penting, yang paling berharga, yang wajib harus dimiliki adalah air, saudara. Karena ternyata, saudara, di padang gurun itu tidak ada air. Dan peristiwa yang kita baca tadi ini adalah bangsa Israel kemudian bertengkar dengan Musa. Mari kita lanjutkan Bilangan 20 ayat 6 sampai 9. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat Tuhan itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkat itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Saudara perhatikan kata-kata ini, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudara, jadi Tuhan sudah bicara tadi, Tuhan sudah bilang strateginya apa yang harus dilakukan. Ayat 9 bilang begini, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Saudara, pada saat itu, waktu Musa sebenarnya sudah memegang jalan keluar, saudara. Sudah ada jalan keluar, sudah ada di tangan, saudara. Tapi dia dengan hati yang jengkel. Hati dengan jengkel, kemudian dia pergi keluar menemui bangsa Israel itu. Dan selanjutnya kisah ini ada di 10 sampai 11. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, saudara, lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara, Tuhan suruh memperkatakan saja, tapi karena dia jengkel, kita bisa lihat dari kata-kata yang dia perkatakan, dia ambil itu tongkat kemudian dia pukulkan bahkan 2 kali, saudara. Yes, air tetap keluar, saudara. Tetapi Musa ini dia termakan emosinya dan dia melampiaskan dengan memukulkan 2 kali tongkat itu, saudara. Saudara, Bilangan 20 ayat 12. Mari kita lihat kelanjutannya. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu
tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, inilah hukuman yang Tuhan berikan kepada Musa. Sehingga Musa kemudian berdoa dan memohon supaya ia boleh masuk ke tanah perjanjian. Waktu dia berdoa, dia memohon, ini apa jawaban Tuhan, saudara? Jawaban Tuhan ada di Ulangan 3 ayat 26. Kita lihat sampai 29 nantinya, saudara. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkan pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur, dan lihatlah baik-baik. Sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini. Dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikian kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Saudara, doa Musa ditolak, saudara. Ini menunjukkan kedaulatan dan ketegasan sikap Tuhan kepada hambanya. Saudara, kalau sekiranya Musa tetap menjaga karakternya, integritasnya, apapun yang terjadi, dengan kerendahan hati, pasti sebenarnya yang seperti ini tidak perlu terjadi. Nah, kita mau kembali ke Raja Hizkia tadi. Raja Hizkia pada awal tadi dia menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan sehingga tidak jadi binasa. Tuhan masih memberikan kesempatan hidup buat Hizkia. Tapi mari kita lihat setelah Hizkia disembuhkan. Kita masih bicara mengenai integritas dan karakter kerendahan hati, saudara. Apa yang terjadi setelah Raja Hizkia itu disembuhkan? Ada 3 hal yang terjadi ternyata. Yang pertama, Raja Hizkia ini lupa diri. Sudah tidak seperti kehidupan sebelumnya, tidak lagi seperti gaya hidup sebelumnya. Yang rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Apa yang terjadi sekarang setelah dia sembuh? Mari kita lihat 2 Tawari 32 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Untunglah, saudara, dia bertobat lagi, saudara. Di ayat 26 dia bertobat. Tapi itu yang saya mau bilang yang terjadi, saudara. Yang terjadi setelah disembuhkan, yang pertama Raja Hizkia lupa diri. Yang kedua, yang terjadi pada waktu itu setelah dia sembuh, datang utusan dari Babel, saudara. Saat Raja Babel itu mendengar bahwa Hizkia sudah sembuh, dia mengutus akan utusannya untuk berkunjung ke Yerusalem. Dan waktu utusan itu tiba, dengan bangga Hizkia memperlihatkan, menunjukkan segala kekayaan yang selama ini dia peroleh. Kita bisa baca itu dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 13. Perhatikan, saudara. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataan dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Saudara, dia sudah menjadi angkuh, dia sudah melupakan Tuhan, saudara. Karena dia bilang, oh ini semua karena pencapaianku, karena aku, karena kehebatanku. Dia tunjukkan semua, dia pamerkan semuanya, saudara. Setelah peristiwa ini terjadi, datang Nabi Yesaya. 2 Raja-Raja 20 ayat 16 sampai 18. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya satu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Pokoknya semua yang dia banggakan, semua yang dia pamerkan itu
akan dibawa, akan diangkut ke Babel. Tidak ada yang akan ditinggalkan. Ayat 18. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil untuk menjadi sida-sida istana Raja Babel. Saudara, jadi apa yang dia banggakan itu semuanya akan sia-sia. Itu yang terjadi kedua. Dan yang ketiga, apa yang terjadi adalah Manasye sebagai pengganti Hizkia. Anak daripada Hizkia adalah Manasye. Alkitab mencatat bahwa Manasye adalah raja yang keji di mata Tuhan. Raja yang gak benar di hadapan Tuhan, saudara. Manasye ini adalah anak dari Hizkia. Manasye ini dicatat menjadi raja pada usia 12 tahun, saudara. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi baru 12 tahun sudah jadi raja. Saudara, Manasye ini dia lahir dalam 15 tahun bonus. 15 tahun kesempatan yang Tuhan anugerahkan tambahkan kepada Hizkia. Jadi 3 tahun setelah doa daripada Hizkia, Tuhan kabulkan. Nah, ternyata dia tidak memanfaatkan dengan baik masa anugerah ini, saudara. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara bahwa penting sekali kerendahan hati. Humility, saudara. Penting sekali integritas dalam pelayanan dan kehidupan kita. Matius 11 ayat 29 Tuhan Yesus bilang begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sekali lagi Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Dalam hal integritas, dalam hal humility, dalam hal kerendahan hati, kita harus belajar dari Yesus. Karena Yesus selalu memberi contoh, selalu memberi teladan untuk kita ikuti. Saudara, saya mau katakan begini. Yesus selalu memberi contoh karena Yesus datang sebagai manusia yang utuh. Dia 100% manusia. Walaupun dia adalah Allah, tapi dia 100% manusia. Walaupun sekali lagi dia adalah Tuhan, tapi dia meninggalkan segala kealahannya. Kalau saya boleh katakan, dia meninggalkan segala kemampuan sebagai Allah dan dia datang sebagai manusia yang utuh. Artinya apa? Kalau Yesus datang sebagai Allah, kalau sekiranya Yesus datang sebagai Allah, maka pasti dia tidak akan memenuhi syarat. It's not qualified waktu dia memikul salib. Karena memikul salib akan sangat mudah bagi Allah. Dia dapat memikul salib tanpa merasa sakit kalau dia datang sebagai Allah. Tapi Yesus menanggalkan segala kuasanya di sorga dan dia datang sebagai manusia seutuhnya. Kita bisa lihat dia bisa merasa capek, dia bisa merasa lelah, dia bisa merasa lapar karena dia memang manusia seutuhnya. Sehingga kita bisa mengikuti contoh dan teladan Yesus, hanya perbedaannya Yesus tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Dia tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Nah, sekarang mari kita belajar dari Yesus. Suatu kali Yesus pernah bilang perkataan ini bagian dari khotbah di bukit. Matius 5 ayat 38-39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Saudara, jelas sekali dikatakan, Yesus bilang janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Saudara, kalau kita lihat sekali lagi kehidupan Yesus, semua yang dia ajarkan, yang dia katakan, semua dia alami. Saya mau bawa saudara, apa yang dia katakan benar-benar dialami. Waktu dia bilang ini, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi. Dia benar-benar pernah mengalaminya.
Mari kita lihat Matius 26 ayat 67-68. Saudara pasti ingat bagian firman Tuhan ini. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau? Karena waktu itu dia lagi disiksa, diikat matanya. Mereka bilang, coba katakan kepada kami, siapa yang pukul engkau? Engkau kan Mesias, engkau kan tahu semuanya. Inggrisnya bilang, prophesy to us. Siapa itu? Siapa yang pukul engkau? Jadi pada waktu dia diikat, dia diludahi, mereka memukul dia, meninju dia. Saudara, apa yang terjadi kalau kita baca dengan seksama? Ia tidak melakukan apa-apa. Kita lihat sekarang Matius 27 ayat 27 sampai 30. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahi dia dan mengambil bulu itu, memukulkannya ke kepalanya. Saudara, dari apa yang kita baca tadi, pertanyaan saya, siapa yang memberi hak kepada mereka memukul sang raja di atas segala raja? Siapa yang memberi mereka hak untuk memukuli Tuhan di atas segala Tuhan itu, saudara? Mereka menghina dia, mereka mempermalukan dia, mereka menaruh mahkota duri dan berkata, ini mahkotamu. Mereka mengambil martabatnya. Tetapi saudara perhatikan, dia tidak melakukan apapun. Kehormatan dan martabatnya diambil, tetapi dia tidak balas dendam. Berarti apa yang dia katakan tadi, saudara, dalam khotbah di bukit, benar-benar apa yang dia perkatakan sama dengan yang dia alami. Itu integritas yang kita perkatakan sama dengan kita yang kita lakukan, saudara. Saudara, saya teringat ada satu bukan cerita tapi kisah nyata. Satu ketika di sebuah apartemen, bukan di Indonesia, saudara, di luar negeri. Ada seseorang kemudian ditelepon pada malam hari di apartemen, di satu kamar apartemen, sekitar jam 2 malam, saudara. Jam 2 malam telepon berbunyi, karena ini terjadi dulu belum ada seperti handphone yang bisa dibawa sampai tempat tidur. Jadi teleponnya masih ada di meja, saudara. Teleponnya berdering, kemudian dia lagi tidur, akhirnya terpaksa perlahan-lahan dia bangun dan dia angkat telepon. Waktu dia angkat telepon, orang yang di telepon itu bilang, "Hei Pak, anjingmu itu menggonggong dan sangat mengganggu. Tolong ikat anjingmu supaya dia tidak menggonggong dan tidak mengganggu. Ini jam tidur." Orang itu tidak mengatakan apapun, dia langsung tutup teleponnya. Yang terima telepon. Kemudian pada hari berikutnya, orang yang terima telepon tadi, dia tunggu sampai jam 2. Sama seperti ketika telepon itu berdering hari sebelumnya. Kemudian dia angkat telepon, ternyata itu adalah tetangganya. Jadi dia telepon nomor itu. Dia tunggu jam 2, kemudian dia telepon. Dia bilang, "Pak, saya cuma beritahu, saya tidak pernah punya anjing, saya tidak memelihara anjing." Dia tutup. Apa maksudnya, saudara? Balas dendam. Saudara, kecenderungan kita ketika ada orang jahat atau orang menjahati kita, kita balas dendam. Hari ini Yesus memberikan contoh kepada kita, jangan balas dendam kepada orang yang menjahati kita, saudara. Kita harus belajar dari Yesus. Oke, selanjutnya, saudara, Yesus memberikan teladan mengenai rasa aman, security. Matius 5 ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ini kata-kata Yesus, saudara. Mari kita lihat kenyataannya. Matius 26 ayat 52 sampai 53. Maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?
Jadi di sini situasi ini Yesus sebenarnya mau bilang bahwa aku bisa sebenarnya. Aku bisa menggunakan semua itu kalau aku mau, tapi aku tidak mau. Jadi apa yang terjadi? Yesus menyerahkan rasa amannya. Yesus menyerahkan security-nya, saudara. Selanjutnya kita lihat dalam hal kebebasan, freedom of choice. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Faktanya kita lihat dalam Matius 27 ayat 24 sampai 25. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air, membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Saudara, apa yang terjadi di sini? Pilatus sebenarnya berupaya untuk menyelamatkan Yesus, tapi dia tidak bisa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yesus yang menyerahkan kebebasannya, saudara. Yesus menyerahkan sendiri kebebasannya, saudara. Kemudian kita lihat satu poin lagi dalam Lukas 23 ayat 34. Ini mengenai milik kepunyaan Yesus. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, perhatikan kata terakhir ini. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, siapa yang memberi perintah, siapa yang memberi hak kepada para prajurit itu untuk mengambil pakaian Yesus? Mereka hanya diperintah untuk menyalibkan dia, bukan untuk mengambil barang-barang kepunyaannya. Apa yang terjadi di sini, saudara? Yesus, milik kepunyaan Yesus itu, barang-barang kepunyaan Yesus itu diambil oleh mereka, saudara. Saudara, kalau saya boleh katakan bahwa orang Farisi, orang Saduki bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi bukan itu yang dikatakan oleh Yesus. Yesus bilang, jangan membalas, jangan melawan orang yang jahat. Pertanyaannya sekarang begini, saudara. Bagaimana kita bisa berpindah dari mata ke pipi? Orang Farisi Saduki bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus bilang jangan balas dendam. Kalau orang tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa berpindah dari mata bisa pindah ke pipi? Saudara, kalau mungkin di hari-hari ini orang bilang, wah yang seperti ini, apa yang dikatakan oleh Yesus itu sudah tidak bisa diterapkan lagi dalam situasi sekarang ini. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, apakah lebih mudah di zaman Yesus? Tidak juga mudah bagi Yesus pada waktu itu. Sangat menyakitkan juga buat Yesus waktu dia menjalaninya. Harganya adalah darahnya, nyawanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau serius untuk bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau rindu untuk serupa segambar dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mempertimbangkan akan hal ini, saudara. Karena ini adalah caranya Tuhan. Karena ini adalah jalannya Tuhan. Karena ini adalah gaya hidupnya Tuhan Yesus. Karena ini adalah the Lord's way of life. Nah, kalau cara hidup kita mau berpindah dari tadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, mau berpindah ke ditampar pipi kanan kita berikan pipi kiri, maka perlu ada pengorbanan. Pengorbanan, kita memikul salib, kita bayar harga dengan komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Mata kita harus terus tertuju kepada Tuhan. Kita harus melihat Bapa yang duduk di tahtanya. Kita harus melihat Bapa yang memegang kendali atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus melihat Bapa yang tahu apapun, setiap detail yang terjadi dalam hidup kita. Dan Bapa oke dengan apa yang terjadi. Dan Dia adalah Allah yang adil.
Saudara, saya tidak bicara mengenai denying justice atau menyangkal keadilan. Bukan seperti itu maksud saya. Kita hanya seperti yang dikatakan Yesus, berhenti balas dendam. Kita hanya serahkan saja kepada Tuhan dan kita beroperasi dengan hukum kasih. Karena itu yang diajarkan oleh Yesus. Saudara, kenapa hukum kasih tidak pernah gagal? Love never fails, saudara. Kasih tidak pernah gagal. Kenapa? Karena God is love. Allah itu sendiri yang adalah kasih. Dan sifatnya itu adalah kasih. Kasih adalah sifatnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian daripada kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya berhenti sampai di sini. Harapan saya, Bapak Ibu Saudara benar-benar mengalami Allah. Mengalami kasih, kuasa, kebenaran firman-Nya yang memerdekakan. Penting sekali integritas dalam hidup kita. Penting sekali karakter Kristus dalam kehidupan kita. Penting sekali kerendahan hati dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada saat ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bapa, hamba-Mu terbatas, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu mampu menerjemahkan lebih dalam lagi akan kebenaran firman ini. Firman ini adalah firman yang hidup. Dan sesungguhnya firman ini adalah Engkau sendiri. Biar terus kami mengalami kasih kuasa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Berikan kami kasih karunia untuk hidup berbeda. Untuk hidup dalam integritas di dunia ini. Berikan kami kasih karunia, berikan kami anugerah untuk tetap bergerak dengan karakter Kristus. Biar kami rendah hati dalam hidup ini sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Bapa, beri kami keheningan hati untuk terus menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah. Tapi berikan kami keberanian ilahi yang luar biasa untuk mengubah hal-hal yang bisa kami ubah. Namun di atas segalanya sekali lagi, ya Roh Kudus, beri kami spirit of discernment untuk membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Biar kami terus berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan destiny Tuhan yang tepat, akurat, luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan kami berikan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang percaya dan alami kebenaran firman Tuhan ini, sama-sama kita sepakat katakan, amin, haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.